Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 rumah di Kabupaten Goa hangus terbakar. Api diduga muncul dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya saat sedang memasak ketupat. Seekor sapi berbobot sekitar 200 kg yang dijadikan hewan kurban Idul Adha di Kota Makassar terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter. Saya ajak Anda beranjang sana ke Pulau Dutungan di Kabupaten Baru. Hari Raya Idul Adha yang semestinya dirayakan dengan penuh sukacita justru dilanda musibah. 3 rumah di Kabupaten Goa hangus terbakar. Api diduga muncul dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya saat sedang memasak ketupat. Kepulan asap tebal menjulang tinggi hingga dapat terlihat dari kejauhan. Amukan si jago merah melalap rumah-rumah di Jalan Abdul Muttalib Daeng Narang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Minggu siang. Kepanikan warga tak terelakkan karena kobaran api sukar dipadamkan. Apalagi mengingat salah satu rumah menyimpan tabung gas LPG serta lemari Pertamini. Dari dapur. Diperkirakan apa ya, Bang? Kira-kira apa yang mulai terbakar itu, Bang? Terbakar tabungnya langsung berapi naik. 4 armada pemadam kebakaran dikerahkan supaya api tidak meluas ke rumah warga lainnya. Tapi warga yang tinggal berdekatan dengan sumber api sudah cemas dan buru-buru menyelamatkan barang berharga. Akhirnya 3 jam kemudian api berhasil dijinakkan, namun 3 bangunan rumah sudah hangus terbakar. Api diduga berasal dari toko kelontong yang ditinggalkan pemiliknya saat sedang memasak ketupat. Ini menurut laporan masyarakat diperkirakan aktivitas dapur. Jadi ada kegiatan aktivitas dapur masak-masak sampai meninggalkan dapurnya sehingga terjadi kebakaran. Ini di toko campuran ini, Bang? Terbakar? Iya, toko campuran. Kemudian menjual juga tabung gas LPG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, tapi musibah ini kembali mengingatkan pentingnya waspada terhadap penggunaan api. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Di masa libur panjang Idul Adha, sebuah rumah kos di Kota Makassar terbakar saat ditinggal mudik penghuninya. Kebakaran yang terjadi di lokasi padat penduduk ini pun membuat panik warga sekitar. Warga di Jalan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, panik sambil menyelamatkan harta benda saat kobaran api menghanguskan sebuah kos di tengah permukiman Minggu malam. 10 kamar kos yang sedang ditinggal mudik penghuninya yang mayoritas mahasiswa ludes dilalap si jago merah. Kira-kira mahasiswa yang kos dalam pada pulang dia lupa cabut di dispenser. Dan itu kecurigaan saya di situ. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas damkar menurunkan 10 armada serta 20 personil di lokasi kebakaran. Kondisi tidak ada korban jiwa, tidak ada yang meninggal, dan tidak ada yang luka bakar. Sekian penyampaian. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pengojek daring di Kota Makassar mengantarkan jenazah bayi sejauh 53 km ke Kabupaten Pangkep. Keluarga terpaksa menggunakan jasa ojek daring karena tidak mampu membayar biaya pengantaran jenazah menggunakan ambulans. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, pengemudi ojek daring sedang memboncengkan pria paruh baya di Kota Makassar. Pria tersebut sedang memangku jenazah bayi yang merupakan cucunya. Pengemudi ojek daring membawa jenazah dari sebuah rumah sakit menuju ke Kabupaten Pangkep yang berjarak sekitar 53 km. Sebelumnya, keluarga tidak mampu menyewa mobil pengantar jenazah sebesar Rp800.000. Petugas rumah sakit kemudian meminta bantuan pengemudi ojek daring sekaligus membayar sewa ojek secara offline dengan uang pribadinya sebesar Rp150.000. Saat akan mengantarkan penumpang, pengemudi ojek kaget karena yang diantar adalah jenazah bayi. Ya, tanya kalau mobil jenazah kan pasti kan di rumah sakit ada. Ya. Tapi ini saya cuma yang mau offline ini.
Saya tidak tahu. Ya, dia tahan saya keluar. Om bisa oplang om. Ya, bisa kemana? Ke Pangket. Kira-kira kalau ke Pangket berapa? Bisa kalau 200 om. Bisa kurang. Bisa 1,5. Ini pun 1,5 orang susah. Dia bilang 1,5, saya dipanggil masuk om. Dipanggil masuk ke dalam di kamar jenazah. Itu jenazah sudah di luar om. Hingga kini, rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait video viral pengemudi ojek daring yang mengantarkan jenazah dari rumah sakit ke Kabupaten Pangkep. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pemuda menyerang dengan anak panah kepada sejumlah warga di Kota Makassar. Motif pelaku melakukan teror karena tersinggung usai ditegur oleh warga saat melintas di lokasi menggunakan knalpot bising. Seorang pemuda menyerang ke sejumlah warga yang tengah nongkrong di Jalan Faisal, Kota Makassar 12 Juni lalu. Warga yang tengah asik duduk dikagetkan dengan kedatangan pemuda menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba mengeluarkan anak panah dan mengarahkan kepada warga. Warga pun berhamburan. Usai penyerangan, tim unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku TP, 19 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Masjid Baitur Rahman, Kota Makassar 14 Juni lalu. Motif penyerangan karena pelaku tersinggung dengan teguran dari warga. Dirinya yang tengah mabuk pun langsung mengambil anak panah di rumahnya dan menyerang sejumlah warga. Jadi telah diamankan satu orang pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata dan busur inisial T. Pada saat kronologis kejadiannya, pada saat pelaku melintas di wilayah Jalan Rapocini, daerah Rapocini, kemudian ditegur oleh salah satu korban, kemudian pelaku mungkin merasa tersinggung sehingga pelaku ke rumahnya mengambil senjata tajam berupa busur, kemudian setelah itu kembali ke TKP dan pura-pura lagi bertanya di sekitar TKP, bertanya alamat. Setelah itu dia melakukan pembusuran, melemparkan busur ke arah korban. Namun dalam hal ini tidak ada yang sasaran korban tidak ada. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sepeda motor dan anak panah yang digunakan pelaku saat melakukan penyerangan. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.